Shalom, shalom Elohim, shalom Elohim. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya di dalam kasih-Nya, di dalam kuasa-Nya, di dalam kebenaran-Nya. Haleluya. Shalom. Shalom, shalom Elohim. Haleluya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Haleluya. Praise the Lord. Aku diberkati. Apakah kita termasuk orang-orang yang diberkati Tuhan? Haleluya, praise the Lord, haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Mari kita memuji, menyembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan dengan hati kita, dengan nyanyian syukur kita di pagi hari, siang hari, petang hari, malam hari, subuh hari. Haleluya, haleluya. Siapa orang-orang yang diberkati Tuhan? Aku dan kamu. Haleluya. Semuanya kita diberkati Tuhan. Kita jadi tim pemuji di surga dan di bumi. Di bumi seperti di surga, dan bumi ini sudah turun kuasa surga dan kerajaan surga ada di muka bumi ini. Haleluya. Diberkati. Halo, shalom Bucan Martata 77, Bucan Srianti. Shalom Elohim, damai sejahtera bagi kita sekalian yang sudah bergabung pada saat ini, bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibu yang cantik pada saat ini. Haleluya, praise the Lord. Shalom Bucan Nur Esti, shalom. Aku diberkati Bucan Cikume. Shalom, shalom Elohim. Katilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang punya iman, taat kepada Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang suka berdoa, orang-orang yang suka bersyafaat di hadapan Tuhan, orang-orang yang suka berpuasa, mengandalkan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, hukum-hukum kudusnya Tuhan, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah. Haleluya, praise the Lord. Shalom Bucan Maria Muslia, shalom. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Mari kita datang menyembah Tuhan di dalam roh, dimensi, dan kebenaran. Kau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, katakan hosana. Bergiranglah jiwaku, bergiranglah hatiku. Haleluya, shalom, shalom Elohim. Tinggikan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Baik di bumi, di surga, bumi dan di surga. Surga ada di bumi, 1000 tahun damai. Haleluya. Shalom Pak Henry, shalom Bucan Esther. Shalom semua yang sudah bergabung pada saat ini, shalom. Haleluya, praise the Lord. Haleluya, haleluya. Good morning, Mempelai. Good morning, and God bless you all. Good morning, baby. Good morning semuanya ya.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. God bless you all semuanya ya. Di seluruh penjuru bumi, seluruh penjuru planet ini. Yang semuanya be happiness, bersuka cita. Ya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Halo, shalom semuanya, shalom. Bucan renungan love Jesus, shalom, shalom semuanya. We happiness. Tuhan, Hosana, ku menghina Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku tinggikan Yesus dalam dimensi roh dan kebenaran. Bapak Yahweh, Bapak Yesus, Masya Allah. Haleluya, bersukacitalah hai hatimu, bersukacitalah. Bersyukurlah kepada Tuhan apapun keadaanmu. Hari ini sudah di penghujung bulan, bersyukurlah kita masih hidup, masih bernafas, masih bisa makan, minum, tertawa, menangis. Semuanya kita bisa lakukan di penghujung bulan ini. Besok sudah kita memasuki bulan yang baru, berkat Tuhan yang baru, nafas yang baru, pandangan yang baru, semuanya yang baru. Oh haleluya, praise the Lord. Haleluya. Bersyukurlah kita dapat bisa menghabiskan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan kita masih bertahan saudaraku. Kita masih hidup. Haleluya. Karena banyak yang sudah pindah alam. Ya, pindah alam baka. Kita bersyukur kita masih ada di atas tanah, belum di bawah tanah saudara. Oh haleluya, haleluya, praise the Lord. Itu semuanya kita harus syukuri ya. Baik kita mau menangis, kita mau tertawa, kita mau berduka cita, kita mau bersuka cita, harus disyukuri. Air kaya dan subur, dan luas gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Halo, shalom, Mama Sarah, shalom, Pak Tagor, Sihaputar, shalom Elohim, semuanya yang sudah masuk. Yang sudah masuk, Bucan Cikume, Bucan Merianti Simatupang, janganlah Anda keluar dari channel ini ya. Kalau Anda sudah masuk, janganlah Anda keluar masuk. Kalau Anda sudah berada di channel ini, duduk tenang, diam, ngopi, makan kue di situ ya. Ya, menikmati hidup Anda di dunia ini ya, di bumi ini. Jangan Anda keluar masuk seperti cacing kepanasan. Anda hanya memantau saja di situ ya. Anda dan Anda ya. Ini tidak termasuk malaikat Tuhan ya. Halo Panjosika, lalu malaikat Mikael. Anda dan Anda hanya memantau seperti bilolok saja di situ ya. Anda tidak memberikan like, tidak memberikan komen, hanya memantau dari jarak jauh dan jarak dekat. Seperti Anda memakai teropong saja ya. Anda memakai teropong di dalam melihat kesalahan-kesalahan kata-kata saya, di dalam menguraikan dosa-dosa manusia. Anda hanya mengeker saja dari jarak jauh pakai teropong ya. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita diberkati dengan tanah yang subur, kekayaan yang melimpah-limpah. Inilah Taman Edennya Tuhan, Indonesian, Atlantik, kota yang hilang di Samudra Atlantik Raya. Halo, shalom, God grace, gadis cantik menawan ya, dari sebuah desa yang permai. Haleluya semuanya ya. Berkat karunia Allah yang agung dan maha kuasa, kita bersyukur karena Pulau Melanesia, yaitu Indonesian, yaitu menyangkut di pinggir-pinggirnya, yaitu Sabah, Singapura, Malaysia, semuanya ya, itu termasuk rumpun Melanesia ya. Itu adalah kota Taman Eden yang sungguh indah. Shalom Elohim, malaikat Triana, malaikat cantik, shalom Elohim.
Ya, saya semangat hari ini ya karena saya minum teh. Teh daun, bukan daun sirih ya. Ini teh daun wangi ya. Daun melati. Bersyukurlah karena hari ini kita masih hidup di penghujung bulan ini, kita dapat hidup, dapat bernafas, makan, minum, dapat menangis, tertawa, terseduh-seduh, tersendak-sendak. Ya, semuanya itu kita harus syukur ya. Kita masih bisa makan, minum, saudara, dan masih bernafas pada intinya ya. Itu yang harus kita syukur ya. Bapak Ibu, jangan lupa untuk bersyukur. Jangan buang-buang lagi untuk keluarga di studio. Cukup buka doa. Itu semua berkat karunia. Bersyukurlah semuanya Bapak Ibu ya. Tetap semangat, tetap semangat. Tetap naikkan semangat, nyalakan api rohmu. Di dalam bersaksi melayani Tuhan, keluarkan unek-unekmu. Engkau marah, ya marah. Engkau bersuka cita, ya bersuka cita. Engkau girang gembira, ya girang gembira. Ya kan? Engkau mau menangis, menangislah supaya lega. Engkau marah, hatimu marah. Engkau menyimpan segala kejahatan-kejahatan orang itu kepada dirimu, ungkapkanlah supaya plong, lepas. Lepas. Bukan lepas kendali ya, seperti kuda. Terlepas dari kekangnya, bukan. Lepaskanlah semuanya yang mengganjal-mengganjal di hatimu. Selama ini sudah 1000 tahun damai coy. Haleluya. Besar, wajar, marah, sedih, ya, senang, bersyukur. Itulah jiwanya manusia. Yang ada dalam wadah manusia seperti itu sifat-sifatnya. Marah, benci-benci tapi rindu. Marah, lepaskanlah. Orang-orang yang menyakiti, lepaskanlah. Jangan biarkan mereka mendekat. Cukup sudah tersakiti di zaman belas kasihan dan anugerah. Lepaskanlah semua orang-orang yang menyakiti itu dari hatimu. Jangan ada mereka di hatimu, jangan. Cuma ada di biji matamu. Kalau engkau masih melihat mereka di jasmani masih hidup, syukurlah. Suruhlah mereka bertobat dari segala kejahatannya, dosa-dosanya. Ya kan? Sebelum mereka masuk di dalam api neraka. Daripada mereka masuk dalam api neraka, mereka akan komplain tuh di sana. Tuh, dia enak-enak di surga Tuhan. Kenapa dia tidak kasih tahu sampai dosa-dosa selama saya hidup? Padahal dia tahu loh dosa saya di bumi. Kejahatan saya di bumi dia tahu. Kenapa dia tidak menegur saya, menasihati saya? Apa yang Anda katakan? Anda berhutang darah kepada orang itu, saudara. Coba kalau Anda di muka bumi ini plong-plong. Kau jahat, kau penipu, kau penjara, penjahat dunia, kau perampok, kau serakah hatimu. Bertobat toh, dengar, memperoleh video, kalau dengar bertobat, tidak bertobat. Kau orang baik, sudah pertahankan kebaikanmu, jangan kebaikanmu dibuat oleh dunia kau menjadi jahat. Tetap baik walaupun mereka jahat. Ya kan? Itu maksudnya, tegurannya mempelai ini keras. Mau itu saudaranya, teman dekatnya, teman-temannya, mau itu pasangan hidupnya, semua ditegur. Tidak bertobat, neraka tempatmu. Haleluya. Lihat bintang gemilang. Teguran yang keras itu adalah kasih yang nyata. Daripada apa? Tidak ditegur, Anda memelihara dosa mereka sehingga mereka berkembang biak dalam dosanya. Mereka tidak tahu mereka itu sudah jahat. Mereka tidak tahu mereka itu sudah munafik minta ampun, Abu Nawas. Nah, kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, saksi-saksi surga, melihat dosa mereka diam. Sampai di sana dia komplain. Kau ada di surga sementara dia ada di neraka. Dia komplain tuh sama Tuhan. Ini Tuhan, dia temanku loh, saudaraku loh, pasangan hidupku. Kenapa dia selama di bumi dia tidak tegur saya? Tuhan akan panggil kau, sini kau. Ungke, sini kau. Ke, sini kau ungke. Hei ungke, kenapa kau ini di dunia
Kau so lihat itu, kau pe pasangan hidup si Mince, si Amburadul, si Abu Nawasana, si pepancuri sapi, pepancuri ayam, koruptor, korupsi, penipu, berdasi, tidak berdasi, sepatunya kinclong, tapi pepancuri uang rakyat. Kenapa kau tidak tegur dia selama kau hidup di bumi? Diam-diam saja Tuhan aman daripada saya tegur sama masuk penjara. Tapi kau ada di sini loh, posisimu di surga. Nah dia ada di sana no. Nah si kriu tuh no, si tikus-tikus tuh ada di api neraka semua tuh. Tikus-tikus, penjahat-penjahat berdasi, penjahat-penjahat sepatu kinclong, penipu, Abu Nawas, papancuri, serakan minta ampun. Papancuri harta orang, papancuri uang orang, semuanya mereka ada di neraka semuanya. Lah kau sendiri di surga. Biar saja Tuhan. Yang penting saya ada di sini, saya kan tidak pepancuri. Cuma mereka dulu itu selama di bumi saya pepancuri. Lah kebalik dong. Padahal sesungguhnya mereka lah pencuri. Jadi Ungke bilang, biar jo impas saja Tuhan. Impas saja Tuhan. Jadi saya di bumi, selama di bumi Tuhan, saya kan tersiksa. Hati nurani saya tersiksa, jiwa saya tersiksa. Nah mereka kan senang-senang di bumi kan, menikmati nama baik bagus. Ya kan, nama baik mereka terjaga toh, dihormati, dihargai. Ya wajarlah mereka masuk neraka Tuhan. Biarkan saja. Ungke. Ungke pestai begitu. Bagaimana yang kita ada Tuhan? Kalau dikasih komplain di surga begitu, apa yang kita jawab? Biar saya Tuhan. Dia kok di bumi setelah kurang ajar, DP kelakuan, DP mulu, dan DP kelakuan semua kurang ajar. Biar Jo, pantas dia ada di neraka, malas kita batagor. Jo saya satu kali tegur, live ini. Live tuh walaupun saya hapus itu video. Kemarin saya hapus lagi itu video. Tapi kan saya tegur. Dorang dengar kepanasan, hati telinga panas. Tapi kan mereka bertobat nanti toh. Pikir, aduh Tuhan menangis mewek toh. Nangis mewek itu toh. Nah, nangisnya enggak berhenti tuh kalau mewek. Menyesal toh. Setelah jahat jadi manusia, setelah lu serakah, jahat. So serakah jahat lah jadi manusia. Bikin suka-suka, so diambil harta, bikin suka-suka sama orang yang punya harta. Apa enggak terbalik? Coba kalau orang kaya, sadar dirinya orang kaya, enggak bisa begitu mereka buat. Saya ini punya harta banyak, punya uang banyak, tapi saya tidak merasa diri saya itu kaya. Tidak merasa diri saya itu punya harta. Makanya orang ambil semua. Diambil orang semuanya. Itu perbedaannya ya. Orang kaya beneran yang merasa dirinya kaya di muka bumi ini, dia akan jaga hartanya. Mau kamu minta 5.000, 10.000, dia akan hitung. Dia akan hitung. Itu orang kaya beneran loh, yang merasa dirinya kaya. Nggak sembarang dia kasih keluar uang. Kecuali orang itu mempunyai nilai bobot yang tinggi, baru dia kasih keluar nilai juta-juta. Kalau engkau tidak punya skill, nilai bobot yang tinggi, dia tidak sembarang kasih keluar uangnya. Mau 10.000 engkau minta, tidak mau dia kasih, saudara. Itu orang kaya beneran. Nah, kalau saya ada uang, ada harta, ada rumah, ada tanah, ada kebun, tapi saya tidak merasa memiliki semuanya itu. Saya merasa itu milik Tuhan, milik kepunyaan Bapa di surga. Saya tidak merasa memiliki. Makanya orang lain semua yang memilikinya. Mereka tarik semuanya, rampok, rampas. Ada juga yang saya berikan. Secara tulus ikhlas itu saya berikan. Banyak saudara, banyak, bukan cuma sedikit. Karena saya tidak menggenggam. Harta itu saya tidak genggam. Jadi saudara mau pilih yang mana? Ya, kaya hati atau kaya harta? Kaya harta di bumi, ludes dalam sekejap ditelan alam. Kaya hati di surga, engkau punya harta yang banyak. Dan ingat Bapak Ibu ya, surga itu sudah ada di bumi. Surga itu sudah ada di bumi. Makanya sekarang lagi dibahas tentang pernikahan Isa Al-Masih Ana Maryam. Adakah pernikahan Isa Al-Masih Ana Maryam itu terjadi? Wow, topik yang seru. Mari kita turun ke 66. Apa pandangan 66, saudara?
Setelah kita memuji Tuhan, ya, kita turun ke dimensi 66 yang sedang hangat hot membahas. Karena ini waktu dunia ini sangat lambat, mereka baru tahu tentang pernikahan Isa Almasih anak Maryam. Padahal pernikahan Isa Almasih anak Maryam itu sudah terjadi 4 tahun yang lalu di alam roh. Nah, ini manusia tidak tahu, kalau tidak masuk di alam roh susah. Susah, saudara. Ya, saya akan bahas secara tuntas. Ingin alur cerita video Mau Anda ambil kisah itu dari berbagai kitab yang ada di muka bumi ini, pastilah jatuhnya pernikahan akbar Isa anak Maryam, Yesus Kristus, Isa Almasih. Kita yang sudah memiliki pengetahuan di atas rata-rata pengetahuan manusia, ya, bermain di dua dimensi alam, roh dan jasmani, kita tahu. Dan itu memang sudah terjadi, saudaraku, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu sudah terjadi pernikahan, kawin anak domba ilahi dengan jemaatnya. Pernikahan anak kawin domba ilahi itu dengan jemaatnya, umatnya. Tetapi dari antara umatnya sendiri, dia akan pilih siapa mempelai yang paling indah, yang paling elok, cantik parasnya, cantik elok hatinya. Dialah Ratu Asia. Siapa Ratu Asia itu? Adalah Putri Ester. Roh ini bicara tentang roh, saudara. Siapa Putri Ester itu? Yang hidupnya di Asia, saudara. Asia itu termasuk apa? Melanesia, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Kalau ada yang ada mau tambah dan lain-lain. Paham sampai sini? Isa Almasih, Isa anak Maryam menikah dengan, pernikahan telah terjadi 4 tahun yang lalu, saudara. Saudara sudah tahu, bukan? Tapi waktu dunia sangat lambat untuk memahami dan mengerti semuanya itu. Karena itu adalah sesuatu rahasia dimensi roh. Pangeran ilahi, Yesus Kristus, roh ini ya, bicara roh, menikah dengan Putri Asia. Cari siapa Putri Asia itu, saudara. Dialah Ratu Ester. Roh ya, rohnya Ratu Ester. Tapi inkarnasinya kalian cari di zaman ini, di abad ini, dan di waktu ini, saudara. Siapa dia? Dan saudara terjemahkan lagi, ya, itu dalam kitab-kitab semuanya ada tertulis. Tapi kan disembunyikan karena ini kan rahasia akhir zaman. Terus, saudara, lanjut. Ratu Ester itu inkarnasinya siapa rohnya? Maria. Setiap zaman dia hidup. Haleluya. kamu keren sekali. Itu roh. Beda lagi kalau saudara mau bahas tentang wadah, fisik manusia, inkarnasinya. Beda, saudara, beda. Setiap zaman, setiap waktu dia akan turun roh itu. Karena itu roh yang baik. Boleh dikatakan roh yang baik dan gak baik. Dan itu akan diperebutkan oleh Tuhan dan oleh setan. Oleh Tuhan dan oleh setan. 66 dan 77. Rahasia ini besar, tapi dunia baru ngeh. Dan orang-orang yang tidak tembus roh ini pada mengartikan pernikahan kawin anak domba ilahi itu sudah tercatat jelas di firman Tuhan, kitab Wahyu. Haleluya. Semua para malaikat Tuhan tahu cerita itu. Itu bukan sekedar kiasan, tapi itu betul-betul nyata. Dan itu dinubuatkan oleh nabi-nabi,
dan ditulis oleh dalam sebuah kitab-kitab, bukan cuma hanya satu kitab, ada juga kitab-kitab yang lain juga ditulis karena mereka menangkap. Paham sampai sini? Dan surga sudah turun ke bumi. Surga sudah turun ke bumi, saudara, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Ya, surga sudah turun ke bumi yang dinamakan dengan kerajaan 1000 tahun damai zaman baru. Di surga yang ada di bumi ini, kerajaan 1000 tahun damai ini, ya, ada bertahap-tahap. Ada bertahap-tahap. Saudara masuk di kerajaan 1000 tahun damai. Semua keperluan, semua makanan yang enak-enak, yang bagus-bagus, yang manis-manis, semua yang enak-enak semuanya, saudara akan dapatkan di kerajaan 1000 tahun damai ini. Saudara akan lihat itu jikalau berdiri secara jasmani, ini kan masih dalam roh. Kalau saudara ada di zaman antikris, ya, makanan saudara itu MBG, makanan saudara itu dijatah oleh pemerintah. Itulah surga reguler, sekunder, dan premier. Saudara harus tahu di sini ya. Surga premier, VIP, ada semuanya DP kelas. VIP, ya, premier, sekunder, dan budak. Jadi, saudara pintar-pintarlah sedikit ya di dalam memahami dimensi roh dan dimensi wadah manusia. Terjadi dulu di dalam dimensi roh, baru terjadi di alam manusia. 2030, saudara. Ini kita masih berjalan dalam dimensi roh semuanya ya. Mata jasmani belum kelihatan nih, tapi saya sudah cerita di hari ini, tanggal ini. Ya. Jadi, makanan tersedia bagi VIP. Kelas VIP ini ya. Kelas VIP adalah orang-orang yang masuk surga di level tingkat pertama bercahaya-cahaya. Itu kelas VIP. Ya. Bapak Ibu bisa bedakan nanti, akan lihat kalau masih hidup di tahun 2031, 30-31 akan dilayani, akan di number one kan oleh dunia. Karena apa? Surga sudah ada di bumi, yaitu kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi ini, saudara. Ini kelas VIP yang percaya cahaya. Memang kita sekarang masih diproses, Bapak Ibu, wadah kita ini dihina-hina, dicaci maki. Karena apa? Di 2030-31 kita akan dijamu. VIP sayang, kelas VIP. Bapak Ibu tinggal lihat siapa yang duduk di samping kiri kanan Tuhan Yesus, siapa yang duduk di samping kiri kanan Bapa Surgawi. Semuanya sudah berubah cahaya. Cahaya Bapak Ibu, cahaya ya. Muka ini bercahaya cahaya kayak matahari. Manusia biasa itu nggak bisa loh hampiri, nggak bisa penuh cahaya. Itu kelas VIP ya. Jadi pada waktu itu, saudara, di 1000 tahun damai itu, ya, kita akan lihat semuanya perbedaan-perbedaan. Bapak Ibu tidak masuk di kerajaan 1000 tahun damai, kelas VIP, ya, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3, memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega. Di 1000 tahun damai ini tersingkir. Sit, get out. Di luar pelataran, budak sayang. Jadi budak mereka. Diperbudak Mesir selama berapa ribu tahun lagi ini ya. 1000 tahun damai, 1 juta triliun tahun. Kalian tidak bisa membebaskan diri, anak kalian, diri kalian, semuanya jadi budak. Terima makanan, antri. Memang sih tidak lapar, tidak makan. Tapi kalian harus terima makanan itu. Mau dikasih makanan busuk kek, mau dikasih makanan belatung kek, mau dikasih makanan belalang kek, mau dikasih telur palsu kek, mau dikasih makanan telur palsu, beras plastik, Anda harus terima. Karena Anda budak, posisi budak.
Siapa suruh Anda suka berbuat dosa, diperbudak oleh dosa, tidak ngeh, tidak terbuka mata Anda, selesai. Selesai hidup Anda, end saudara. Karena ini permainannya dunia. You know, dunia. Bukan cuma Indonesia saudara, dunia. Jadi Tuhan pegang skala dunia, setan juga pegang skala dunia saudara. Dua kuasa yang berjalan, Antikris, 1000 tahun damai, nyusup, masuk. Ya pelan-pelan saudara akan lihat siapa yang mereka jadi budak, siapa saudara ada di VIP. Ini kan tahun demi tahun kan jalan terus. Kelas VIP sanggup melepaskan saudara. Anda masuk di kelas VIP, Anda siap melepaskan nyawa Anda, harta Anda, hubungan Anda, suami istri, anak, sahabat, teman, semua yang melekat di dunia ini. Anda sanggup melepaskan untuk mendapatkan 1000 tahun damai itu saudara. Kelas VIP ya. Kelas VIP sudah tersedia. Kursinya pun sudah ada namanya saudara, diukir. Itu kelas VIP. Ya. Saudara tidak bisa melepaskan status, harga diri, ego diri, kesombongan diri, profesi, harta, nyawa, hubungan, selesai. Tertinggallah Anda di kelas 1, 2, dan 3 itu masih syukur-syukur. Anda masih bisa memerintah bersama-sama dengan Tuhan di bagian wilayah-wilayah tertentu. Anda pegang itu wilayah. Misalkan saya ada di Indonesia, bagian timur, bagian selatan, bagian utara, bagian barat. Nah itu Anda pegang tuh bagian wilayah Anda. Anda yang jadi penguasa di situ. Memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Halo, shalom, Bucan Juli, Bucan Kristianti, shalom. Mister Kidi, shalom, Bucan Meriati, selamat datang, shalom semuanya. Ya, Saudara Beno, NTB, shalom. Saudara, rahasia ini besar. 5 tahun sebelum berlaku, saya sudah beritahukan pada waktu ini, waktu dunia saat ini. Ya, selamat pagi juga. Nah, surga yang saudara dalam otak logika Anda itu, wow, masih jauh surga itu setelah saya mati. Ingat, tidak semua manusia di muka bumi ini mati ketika surga itu datang ke muka bumi ini. Surga itu apa? 1000 tahun damai. Sudah ada di muka bumi ini, sudah 4 tahun mau 5 tahun loh. Manusia-manusia darah dan daging, bumi tidak tahu. Tapi kita manusia-manusia cahaya tahu. Surga itu sudah ada di bumi. 1000 tahun damai. Cuma Bapak Ibu perlu buktikan untuk melihat secara mata jasmani. Tunggu putaran waktu. Tunggu putaran waktu dunia ini berputar. Karena putaran waktu dunia ini berputar sangat lambat. Sangat lambat saudara. Ya. Apakah beramal dari saudara Beno NTT ya? Apakah beramal itu ada di agama Kristen? Beramal tidak ada di agama Kristen saudara. Kata beramalnya. Tapi kata beramal itu berasal dari kebaikan hati. Ada. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya secara wadah manusia, apakah beramal itu ada di agama Kristen? Kakak, tidak ada. Itu dipakai oleh agama Muslim. Dalam konteks agama ya, saya bahas dalam konteks agama nih. Tapi akar dari kata beramal itu adalah kebaikan hati, bukan? Dan itu ada di agama Kristen kalau kebaikan-kebaikan hati. Ya. Kebaikan hati untuk Anda lakukan kepada orang lain sesamamu manusia. Tentulah di sebuah agama mengajarkan hal tersebut, bukan? Semua agama mengajarkannya. Ya, tapi kata itu beramal sudah
dipraktekkan oleh agama Muslim. Tapi kata beramal itu adalah suatu kata yang baik, saudara. Kebaikan hati untuk kepada sesama kita manusia, supaya kita mencapai surga kan. Tapi kalau di Kristen, kita untuk merespon kasih Tuhan itu kepada kita, cinta Tuhan itu kepada kita, ya, kita harus berbuat baik kepada sesama kita manusia, tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, suku, ras, dan bangsa. Itu adalah respon kita oleh karena kasih cinta Tuhan terlebih dahulu kepada kita. Ya, seperti itu. Itu amal kebaikan hati. Ya, kalau lebih mendalami kata itu, saudara, itu sangat baik, ya. Tapi bukan dengan kata beramal itu kita bisa masuk surga, tapi karena pemilihan Tuhan atas diri kita lah. Untuk itu kita merespon kasih dan cinta Tuhan, anugerah Tuhan itu yang gratis untuk kita. Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan telah menebus dosa-dosa kita, Tuhan telah mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita di bumi ini. Ya, kita merespon kasih Tuhan itu dengan apa? Kita berbuat baik kepada sesama kita manusia. Lah itulah kata itu yang diamalkan, dilakukan oleh umat Muslim. Beramallah sebanyak-banyaknya. Entahlah engkau memberikan sapi, kambingmu untuk dipotong di hari raya, potonglah, makanlah sapi enak-enak, bagilah kepada semua orang. Tetek orang susah, yang untung-untungan 1 tahun dia bisa makan daging sapi, untung-untungan 1 tahun dia bisa makan daging kambing. Iya kan? Anda orang kaya, Anda mau beramal, Anda mau menolong orang, Anda mau bisa merasakan orang itu surga di dalam kehidupannya, yaitu dengan merasakan kenikmatan yang Tuhan berikan di dunia ini. Dengan leher, ya kan, leher makan yang enak, potonglah sapi banyak-banyak. Kasihlah itu kepada orang miskin, orang susah yang untung-untungan 1-2 tahun dia bisa makan daging sapi. Haleluya. Dia akan menaikkan doa Anda, semakin diberkati Anda. Potonglah daging kambing banyak-banyak, ribuan di situ Anda potong, bagi kepada orang susah, orang miskin. Itu tujuannya untuk kepada fakir miskin. Jangan kau potong bagi kepada orang kaya. Orang kaya sudah sering makan rendang sapi. Orang kaya biar tidak lebaran, tidak hari raya, tidak pesta-pesta, dia makan daging sapi. Ya banyak itu di rumah makan Padang. Dia itu tuh rumah makan Padang. Sadap, ada rendang sapi, rendang ayam. Jangan kasih kepada orang kaya, kasih kepada orang susah, orang miskin. Disitulah banyak pahalamu. Di situ banyak banyak yang engkau akan dapatkan di situ. Engkau akan berbahagia hatimu, engkau akan bersukacita hatimu apabila engkau berbagi kepada orang susah. Beda loh. Kalau kita itu tangan kita di atas, orang miskin ini begini, miskin loh, benar-benar miskin. Hati kita itu benar-benar bahagia. Pingin loncat hati kita, berbahagia. Saya gitu loh. Saya kasih tanah kepada orang susah. Saya kasih kebun cingke, kebun coklat, sawah-sawah, semuanya saya kasih. Tanah-tanah semua saya kasih, banyak tanahnya orang tua saya di kampung itu. Bagian dari saya kasih semua kepada orang susah, orang miskin. Dan itu Bapak Ibu tahu rata-rata siapa? Muslim. Saya bukan ya. Karena kita di Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Ya, nenek saya kan juga Muslim, orang Gorontalo asli. Banyak keluarga saya Muslim. Kita ini campuran. Kalau saya ini campuran, keluarga saya itu 2, 3 bahkan. Buddha cuma sedikit sih, Muslim, Kristen banyak. Nenek saya kan Muslim, Gorontalo asli. Jadi saya tidak pandang-pandang agama. Kalau membantu orang, menolong orang, saya tanya, kau agama apa ya? Nah, mau Kristen, mau Muslim, mau agama apapun, kalau hati saya tergerak, saya bantu, ya saya bantu. Sampai habis harta saya, uang saya habis membantu orang. Walaupun di sela-sela itu ada juga ya pencuri.
Yang saya tidak berikan, orang ambil secara paksa, ada juga. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu pikir, mau hidup di dunia ini jadi apa? Orang kaya harta di bumi dalam sekejap akan habis. Ya, akan habis. Orang kaya secara hati tidak akan habis, saudara. Semakin bercahaya, semakin berkilau-kilauan. 1000 tahun damai itu semakin nampak 2030. Masuk Antikris, zaman 66 Antikris, Dajjal, semua manusia dikontrol, dijadikan budak. 1000 tahun damai VIP sayang. Masuk VIP, manusia cahaya. Masuk kelas VIP, surga VIP. Mau makan apa saja, mau naik jet, mau naik tembus dari sini ke Amerika cuma 1 jam 1 detik bisa. Ya, naik jet pribadi saudara, yang tembus dimensi. Mempelai jet pribadi apa itu? So UFO. 1 detik 1 menit so langsung tembus ke negara lain. Kan lewat interdimensi waktu, keadaan, tempat, dan suasana. Keadaan tembus saudara, tembus. Nah, jadi kedepannya ini saya bercerita tentang 2030 ini ya. 30, 31, 32, 3. Ya kalau di sini di zaman ini ya, di zaman ini kan masa transisi dari manusia wadah mencari jalan cahaya. Sekarang ini kan mepet, manusia kejar-kejaran nih. Mampu nggak saya itu masuk dari dimensi 3 dimensi masuk ke 4 dimensi nih? Sanggup nggak? Kejar-kejaran kan, harus bayar harga, puasa, doa, matikan daging, berbagi dengan orang susah, orang miskin, orang yang membutuhkan. Pokoknya semua supaya masuk dimensi cahaya kan, baku bayar harga ini. Ini kan baku lomba-lomba ini manusia. Masuk enggak ini saya? Masuk enggak? Bertanya-tanya. Masuk enggak 1000 tahun damai ini? Surga di bumi. Masuk enggak saya ini di surganya Isa Al-Masih, Isa Anak Maryam di bumi? Saudara jangan pikir orang-orang yang kaya sekarang ini, yang saudara lihat di medsos, kaya, semua banyak uangnya, banyak hartanya. Kalau orang kehilangan nyawa, baik dalam gempa bumi, kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kecelakaan mobil, sekejap mati semua. Tidak menjamin itu saudara, kekayaanmu tidak menjamin engkau bisa ada di sampai 2030. Nah, belum kalau ada bom, 1 bom mendarat di 1 pulau, tak angka semua itu pulau. Terus belum lagi kalau ada gempa bumi 8,5, 10,5, tsunami, banjir bandang, itu semua diproses alam ya. Untuk mencapai surganya Tuhan di bumi, 1000 tahun damai, di 2030 Antikris jalan, 1000 tahun damai berdiri. Sanggup dah manusia itu saudara? Sanggup dah manusia itu berhadapan dengan alam semesta, 5 elemen sampai 7 elemen, campur-campur sampai 9 elemen campur-campur. Dalam satu kota itu dia hantam. Gempa bumi, tsunami, banjir bandang, angin, api. Odoh, mate. Untuk masuk di 1000 tahun damai, betul-betul 1000 tahun damai itu berdiri di muka bumi ini, 2031 itu dicuci bersih saudara. Cuci semua. Kau lolos di gempa bumi, dihantam dengan tsunami. Kau lolos di tsunami, dihantam dengan badai api, tak bakar semua rumah. Kau lolos tidak di situ. Atau dengan tanah-tanah bergerak, likuifasi itu betul-betul ngeri saudara. Jadi dari dalam tanah itu keluar racun-racun ya, belerang, apa segala macam, lolos tidak di situ. Tanah-tanah bergerak loh, berjalan sampai 500 meter, 1 kilometer, kau lolos tidak? Tanah-tanah semua mencair, dia blender, di blender ini ceritanya ya. Cerita katanya di blender, saking marahnya Tuhan ya, dia murka toh, melihat manusia toh, dia blender lah itu tanah, dia putar. Selamat tidak kau di situ? Baru itu tanah itu mengeluarkan racun, belerang, racun apa segala macam sehingga susah untuk bernafas. Dan dari dalam tanah itu keluar api saudara. Pasta blender di tanah itu melepuh semua ini kulit. Sudah itulah neraka. Mau cari neraka dunia mana? Sudah itu sudah.
saking murkanya Tuhan ya, balik dosa sama manusia, itu sudah yang didapat manusia. Jadi tidak usah manusia munafik-munafik, siapapun you, tidak usah munafik. Jahat, akuilah, kau itu jahat, penjahat, Barabas. Munafik minta ampun, akui itu di hadapan Tuhan, supaya neraka tidak menanti dirimu. Ya kan? Saya, Bapak Ibu, belajar semuanya melepaskan. Dari dulu saya ini diproses apa? Harta, nyawa, posisi, profesi, kedudukan, hubungan. Lepas semuanya, saudara. Supaya dapat tempat VIP. VIP di 1000 tahun damai. Tahu enggak VIP? Jadi, kalau kita di 1000 tahun damai VIP, semua makanan tersedia di situ, saudara. Ya, saudara, semua makanan tersedia. Kalau tidak ada di meja makan itu makanan, kita bisa request. Pelayan, sini, berikan saya makanan ini. Saya suka makan ini hari ini. Diantar. Yang model bagaimana? Premium? Itu kelas VIP, saudara. Itu kelas VIP. Kelas VIP. Jadi kita harus bayar harga tinggi. Dalam wadah tubuh kita ini kita harus bayar harga tinggi. Jaga kekudusan hidup, jaga kebenaran hidup, jaga hati tetap baik, perilaku tetap baik. Orang solimi tetap baik saudara. Walaupun saudara bawa omel-omel sedikit, toh kayak saya kan ini bawa omel-omel sedikit saya. Kenapa? Masih dalam wadah tubuh manusia. Coba kalau kita sudah diubahkan semua. Coba kalau kita sudah diubahkan, kita sudah tidak omel-omel. Bagaimana kita mau omel-omel? Saya tinggal bilang, pelayan, berikan perhiasan. Perhiasan mana yang saya mau pakai hari ini? Datang lagi pelayan, bawa emas, berlian satu setel, satu set. Gaun yang paling indah, saya mau jalan-jalan. Bagaimana saya mau bawa omel lagi kalau sebegitu hidup saya? Saya mau makan di meja makan panjang, segala jenis makanan sudah tersedia di situ. Ya, saya tinggal pesan, pelayan, berikan itu puding yang ada emas-emasnya dan berlian. Mau makan emas dan berlian saya hari ini. Datang. Saudara pikir cerita saya ini omong kosong. Kalau itu terjadi gimana? Terus saudara hanya jadi penonton di situ. Haleluya. Jadi kita harus bayar harga ya. Di sini kita harus bayar harga di wadah kita ini yang sekarang. Betul-betul diproses bayar harga. Untuk apa? Menduduki posisi VIP sayang. Posisi VIP. Jadi seperti itulah surga di bumi. Surga di bumi itu bisa makan, bisa minum. Bukan surga di alam roh. Ada juga surga di alam roh nanti. Selesai. Saudara harus paham ini. Selesai dulu kerajaan 1000 tahun di bumi. Angka jumlah waktu tahun di bumi itu 1.001 juta triliun tahun. Lama banget ya. Lama Bapak Ibu. Terus yang kedua, lewati dulu Yerusalem baru. Barulah surga neraka di ujung itu. Roh saudara. Itu so final. Akhir dari segala-galanya. Sementara ini kita punya roh ini, jiwa ini diproses terus. Sementara ini kita punya jiwa ini diproses terus. Makanya inkarnasi. Adanya inkarnasi. Gitu sayang. Ngerti enggak? Alam roh itu berproses. Anda jahat itu Tuhan kasih kesempatan Anda bertobat. Inkarnasi. Ya, inkarnasi. Setengah-setengah jahat, setengah-setengah baik, inkarnasi. Saudara kedepannya jadi apa? Jadi pembantu kah? Jadi budak kah? Atau jadi apa? Gitu-gitu. Ada di roh itu, dunia inkarnasi itu biasa. Sudah biasa. Kalau engkau mau turun ke bumi ya inkarnasi. Kalau engkau mau turun ke bumi ya inkarnasi. Ya, pengetahuan tentang spiritual saya ini, dunia spiritual, supranatural ini saya bagikan secara gratis kepada Anda. Supaya Bapak Ibu bisa memahaminya, bisa mengerti. Oh, begini toh. Ya, kalau belum tembus roh, kalau sudah Anda bermain tembus roh ya, berarti Anda sudah tahu tentang hal-hal ini. Karena Anda sudah melihatnya di alam roh.
Iya kan? Setuju dalam hati. Jadi mainnya ini sangat tinggi ya. Permainan kita ini di alam roh ini sangat tinggi ya. Sangat tinggi saudara. Jadi Bapak Ibu harus buka mata sekarang. Bapak Ibu harus buka mata. Terima kasih semuanya. Bucan Juli, jadikah ke Indonesia? Pulkam, jadikah? Jadikah Bucan Juli Pulkam? Bucan Juli yang cantik, jadikah Pulkam? Atau enggak jadi? Atau menetap di LN? Bukan di PLN ya. Jangan lagi salah dengar, LN. LN itu luar negeri. Jangan salah dengar. Mempelai ada babia, kenapa Bucan Juli semua menetap di PLN? Tunggu saja mempelai, nanti saya kabari. Ku sayang kamu, beri tanda, jangan kau malu-malu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk mendapatkan posisi VIP, sekarang ini kita diproses berputar-putar terus di padang gurun, diproses terus, naik, jatuh, turun, bangun, ya merayap, semuanya akan kita lalui ya. Shalom Bucan Jenny Gebi, Bucan Ane Bastria, saudara apa saudari ini ya, Sufis Harifam. Jadi seperti itu saudaraku ya. Jadi itulah manusia ya. Manusia itu kan memiliki sifat masing-masing. Kadang manusia itu gembira, happy, kadang menangis, kadang tertawa, ya kan, kadang marah, benci, mood, enggak mood. Itulah manusia. Ya, semuanya hempaskan, keluarkan semuanya supaya plong. Supaya apa? Lepas semuanya. Seperti itu. Jadi ya bersyukur saja walaupun kita kadang-kadang gondok, kadang-kadang juga marah, ada keselnya, kecewanya. Kok ada ya Tuhan ciptakan manusia-manusia yang kurang ajarnya seperti ini, jahatnya minta ampun seperti ini, tapi munafiknya minta ampun seperti ini. Ada ya, dan mereka ada di berbagai profesi di dunia ini saudara. Nah itu kan bikin kesel, bikin kecewa di hati, tapi terlepas dari semua itu Bapak Ibu, kita harus meninggalkannya. Kita hanya mengungkapkannya saja supaya plong. Saya hanya bercerita saja supaya plong hati saya. Gitu. Sudah mengampuni, sudah. Tidak mungkin dong mengampuni bercahaya-cahaya berkilau-kilauan sampai muka berubah jadi matahari. Tidak mungkin dong kalau saya tidak mengampuni mereka. Tidak mungkin dong saya tidak mengampuni mereka. Saya kasih ini, kasih itu. Tidak mungkin dong. Kurang baik apa sih saya sama mereka? Halo Bu Cantik, Saudara Tigan, Bucan Sutin, Shalom, Bucan Esther, Shalom semuanya. Maksudnya saya selalu marah. Jangan selalu marah. Kalau selalu marah cepat mati, stroke, masuk ICU. Untung-untungan lagi hidup. Kalau stroke cuma bikin susah orang, bikin menderita orang, mbak urus. Marah itu ndak ada faedahnya juga, marah itu. Kita hanya, kalau saya itu hanya sekali-sekali saja saya marah. Kalau sudah keterlaluan jahatnya mereka, terus nama baik saya dirusak lagi, ya, saya dikatai sombong, saya dikatai begini-begini, oh tunggu, di situ saya speak up. Sudah saya baik seperti apa kepada kalian, terus kalian macam-macam, tidak terima telepon, tidak terima apa, dibilang sombong. Sudah sombong sudah begini-begini begini-begini begono oh tunggu, dapat kamu speak up. Kalau kita veto setengah jam panas telinga sayang, langsung meledak dompet telinga. Mau tidak bertobat go nih?
Kurang baik apa saya sama kamu, ah? So dikasih hati mau jantung, dikasih jantung mau bagantung, dikasih bagantung mau nyawa, dikasih nyawaku mau semua-muanya. Habislah aku. Iya kan? Bagoyang saja kita saudara. Saya jarang sekali marah. Saya per 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Mereka lakukan kepada diri saya ini sudah berapa? 25 tahun yang lalu. 10 tahun yang 15 tahun yang lalu, 20 tahun. Bagaimana saya pendam rasa sakit itu di hati saya sampai saya percaya cahaya. Sebelum saya memberi mereka pengampunan, saya tidak percaya cahaya. Hati saya gelap. Saya tidak memberikan pengampunan kepada mereka, hati saya gelap. Hati saya tidak percaya cahaya. Saya cuma main tulis surat saja. Hei, kamu ada sistem tabur tua ya, karma. Tunggu kamu mau tarima. Kamu mau tarima baik-baik kamu, ah. Kurang ajar kamu, ah. saya tulis surat saudara. Seperti Rasul Paulus gitu loh. Jaga tulis surat kepada jemaat-jemaatnya yang kurang ajar, yang kepala batu, yang suka bikin dosa tuh. Saya tulis surat sama mereka. Tidak bertobat, murka Tuhan mendarat di kepalamu, di kotamu. Ya kan? Teguran saya keras saya. Betul sekali itu Ibu Fei Chen. Itu marga Chen itu, marga Chan itu dari sebelah ibu saya ya, mami saya itu marganya Chan. Marganya Chan. Karena percampuran antara Ferawati, oke. Ya makalahi gara-gara nama bule. Itu hanyalah semuanya kesalahpahaman, miscommunication. Orang-orang dunia kan begitu, semuanya hanya miscommunication, oke? Itu marga dari ibu saya, mami saya marganya Chan. Ya, campuran antara Portugis dan Chinese. Makanya sepupu-sepupu saya itu di Manado kan, mukanya itu kan kayak Portugis, bule-bule. Ada yang anunya setengah-setengah coklat, biru-biru, ada yang bulu-bulunya ini bule-bule Bapak Ibu ya. Kuning-kuning Bapak Ibu, tinggi-tinggi 175 kah 70 dorang, cewek-cewek cantik-cantik. Mau DP suami meninggal 2 kali, 3 kali dapat yang berondong. Pacaran yang berondong saudara. Padahal suaminya meninggal so umur berapa itu? 30-an kali. 30-an dia. 30-an atau 40 ya. Anak-anaknya sebesar-besar, pacaran dengan berondong. Kenapa cantik-cantik orang Indo-Indo kayak bintang-bintang film India itu loh. Kenapa Portugis campur Chinese, campur Manado. Tuh Manado itu kan banyak-banyak begitu kok. Belanda, Portugis, Chinese, India. Banyak di sana, campur-campur dorang. Penjajah-penjajah dulu itu kan larinya ke sana toh. Penjajah Indonesia kan berapa ratus tahun tuh? 300 tahun. Kita ini cuma DP bibit-bibit saja. Taksisa DP bibit-bibit. Bibit-bibit dari Belanda, Amerika, Portugis, Prancis. Semuanya tertinggal DP bibit-bibit toh. Makanya gagah-gagah semua.
Iya, cantik-cantik. Saya punya banyak bucan Julia keluar, iya, di Belanda. Itu kalau perkawinan campur itu antara impor dan ekspor, sudah, sebegitu sudah ya. Bukan cuma barang yang diekspor impor sekarang. Manusia diekspor impor. Lah, semua pakai barcode. Apa yang diekspor impor itu? Manusia dibuat kayak barang. Aku diambil orang, jangan tunggu lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Bapak Ibu enggak sadar ya. Saya kan selalu bilang ekspor impor. Manusia sekarang sudah jadikan barang. Kau mau dikirim ke mana? Tinggal kirim saja DP barcode, sudah. Kau bercinta dengan seorang gadis yang banyak memberi harapan dengan sepenuh jiwa. Jangan Jadi saudaraku ke depan ya, itulah dibilang di surga itu ada level-levelnya. VIP, super VIP, kelas biasa, kelas menengah. Jadi ada kelas-kelasnya. Sama. Makanya di dunia ini saudaraku, ya si Lucifer itu kan malaikat jatuh itu kan dia copy paste dari sana. Makanya dia buatlah pemerintahan di dunia ini seperti di surga sana. Dia mau copy paste dari mana ya? Dia turun dari surga kok. Ya kan? Dia turun dari surga ya turun ke bumi jadi setan. Dia pikirlah bahwa pemerintahan surga itu ke bumi. Lucifer itu. Tapi pakai logika, pakai otak, bukan pakai iman. Makanya Tuhan datang ke bumi ini buat tandingan. Kerajaan surga itu dikasih turunlah di bumi. Namanya itu kerajaan 1000 tahun damai. Terus di bumi ada pernikahan. Masa tidak ada roh di surga itu tidak mau menikah? Lah kalau roh itu di surga mau menikah, dia harus menjelma dulu jadi manusia. Dia harus inkarnasi dulu dia di manusia. Ya Bapak Ibu lihat sekarang, siapa inkarnasinya? Siapa manusia yang paling bercahaya? Di channel YouTube ini ya, seluruh dunia siapa? Ya Alfa dan Omega. Dialah inkarnasinya sudah, yang dari surga. Menikah secara roh di bumi ini. Dia tunggu nanti 1000 tahun damai berdiri secara jasmani. Pemerintahannya yang sah secara jasmani dan roh. Ini kan baru roh, kita bicara sama roh. Halo Shalom. Bucan Jojoy, Pak Doni, Harta Jasan Intana. Nah seperti itulah Bapak Ibu. Jadi Lucifer ini kan dia tidak suka, tidak senang kalau Tuhan Yesus itu berkuasa lah. Dia buatlah pemerintahannya. Anda tahu kan, Anda tidak usah saling baku tuduh, penyesat lah inilah. Gini loh Bapak Ibu. Anda sudah tahu Lucifer itu siapa? Setan, Dajjal, Baal. Terus yang kodenya segitiga, mata satu. Siapa mereka ini di sini? Ya ada BG, ada MBG, itu sistemnya yang Anda kelihatan. Ada suntikan vaksin, ada perbudakan, bayar pajak, semuanya itu kan sistem budak dari zaman dahulu, kolonial yang diperlakukan dari zaman VOC, ya dari zaman Belanda itu perbudakan sampai ke bawah-bawah sampai saat ini. Ya jadi pemerintahan yang ada pada saat di bumi ini, ya mereka lah yang disebut zaman dahulu itu mandor, sebagai mandor. Tapi zaman sekarang ini kan sudah diperhalus, namanya pemerintahan. Ada MPR, DPR, ada presiden. Tapi kan zaman dahulu mereka namanya mandor, yang membantu penjajah itu untuk menjajah rakyatnya sendiri. Sekarang Bapak Ibu nggak sampai sini nggak. Jadi yang penjajah yang aslinya ini siapa? Yang menjajah rakyat siapa? Mandor. Siapa mandor sekarang? sekali aku merasa keragaman cinta.
Jadi si mandor ini harus hidup mewah, makan daging panggang, ayam panggang, sapi panggang, kambing panggang. Rakyat makan tampurung, arang tampurung. Kalau bisa kamu makan kayu ya. Mengapa begini? Baru pertama bercinta sudah menderita. Rakyat keluar lidah. Sekali aku merasa Mata melotot. cinta. Kurang gizi sayang. Perut kambung. Belum makan 1 minggu. Asik gak itu? Asik tak? Si mandor main wik-wik, main ani-ani ono-ono, miliar-miliar, kasih ani-ani ono-ono uang rakyat. Rakyat nggak usah makan, makannya singkong, jagung, ya kalau perlu batang pagar makan. Kita makannya ayam panggang, sapi, berfoya-foya di hotel, ya kan? Yang penting tiap hari ada setoran dari rakyat. Tagih mereka, tagih, naikkan pajak, naikkan semuanya, tagih. Muntah darah rakyat. Kemungkrahan semakin dahsyat, kedajalan semakin ngeri-ngeri sedap. Kemungkrahan semakin dahsyat, yang serakah semakin serakah. Rakyat ditindas, dijadikan pekerja melalui sistem POC kolonial itu berlangsung sampai di detik ini. Dan rakyat mengatakan, apakah kau sudah merdeka? Kau sebenarnya budak. Aku katakan kau budak. Budak yang bodoh. Dalam cengkraman setan Dajjal. Anda sudah tahu cengkraman setan Dajjal? Rakyat tinggal begini deh cewek-cewek toh untuk cari doi. Jadi anjing semua sayang. Om, siap di kuda om. Yang penting dapat doi, dapat makan. Kasih sewa ini tubuh. Untuk dapat makan sayang om. Tolong di kuda om. Itulah budak, mental budak, budak dosa, budak untuk mencari makan, main kuda-kudaan dulu supaya dapat doi, mau beli beras dan ikan. Jadi semua, DP cewek-cewek begini semua DP cewek-cewek cantik kan? Kalau ndak cantik pergi oplas dulu di Korea. Om kasih sewa om. Kasih uang om, mau oplas dulu supaya cantik, supaya om bergairah. Jadi anjing, itulah roh 3 katak. Makanya tidak ada cinta yang betul di dunia ini. Semuanya cinta hawa nafsu saudara. Roh 3 katak berjalan. Ya kan? DP laki-laki jadi pekerja paksa, jadi budak. Anda harus cari doi untuk sistem ini saudara. Yang di atas hengkang-hengkang, isya rokok, minum anggur, ani-ani ono-ono, ganti hotel. Kita sekarang ada di mana? Itali, ganti lagi ke Prancis. Habiskan uang rakyat semua loh. Itulah sifatnya mandor. Mandor harus dijamin toh. Siapa yang bodoh? Rakyat atau mandor? Rakyat atau mandor yang bodoh? Makanya perhatikan cewek-cewek sekarang banyak yang cantik, banyak beres, tidak beres semua.
Dor. Di bawah solonggar sayang, dor. Karena uang. Semuanya pingin uang banyak. Pingin menghasilkan uang yang banyak. Ya jual diri lah. Jadi perempuan tidak ada harga dirinya, cuma jadi pemuas nafsu laki-laki. Ya matre semua. Yang penting om banyak uang, om sewa no kita berapa? Mau sewa 1 tahun kek, 1 bulan kek, hitungan per hari kek, yang penting uang. Om puas, adik senang. Dapat doi toh. Nggak ada cinta yang betul-betulan. Makanya semua pada selingkuh. Karena apa? Cewek-cewek sekarang, gadis-gadis sekarang cuma ini, uang. Untuk beli skincare, pakai putih body, oplas sana, oplas sini, suntik sana, suntik sini toh, biar lebih hoi-hoi. Inilah dunia yang paling error, yang paling gila di akhir zaman ini, saudara. Dunia yang paling gila, yang paling error. Zaman LGBT, lesbian, Sodom kembali terulang, saudara, bahkan lebih parah, separah-parahnya, saudara. Kita sudah lihat dan kita memang pura-pura tutup mata sih. Lihat-lihat itu Bapak Ibu. Hati Tuhan itu yang tersakiti, yang sakit di sana. Rusak kan? Ya tapi itu loh pilihan manusia toh, seperti itu maunya manusia. Ini lagi seru-serunya, saudara. Roh 3 katak, sangat najis. Makanya jangan heran di TikTok dimanapun, di Facebook dimanapun, orang itu kalau selingkuh, di Ricky Batanjang lagi bugil-bugil, orang pisoting, langsung upload di Facebook. Karena ini apa? Zaman najis, rata-rata pada selingkuh. Biar itu ibu-ibu dan itu bapak-bapak itu romantis dilihat. Udah bahagia sekali dong di rumah tangga. Abu Nawas sayang, ada selingkuhannya itu semua. Mau selingkuh dengan pelayannya, mau selingkuh dengan tetangganya, ada semua orang pesimpanan. Bapak Mipa mau pergi Pataman dulu tapi pas selingkuh. Nggak betul, nggak beres. Munak-munak manusia itu, munak-munak. Nggak ada yang beres. Orang yang kurang Tuhan jo yang tahu. Kurang Tuhan jo yang tahu. So itu kan. Hujan jo yang surah semua. No, mau lihat hampir-hampir dominan. Iya, rata-rata orang pada selingkuh loh. Itu yang ketahuan. Kalau yang mainnya ada ketahuan, di bawah kusu-kusu. Misalnya di kampung ini tuh. Coba ku WA orang 2. Yang baku dapat di bawah pohon ubi, coba ku hantam di situ, di bawah kusu-kusu, ndak ada CCTV tuh. Siapa yang mau tahu tuh pohon jagung dan pohon ubi ada di atas gunung sana, ada di bawah lembah gunung. Siapa yang tahu? Orang coba ku sapu di situ. Makanya banyak itu kan kalau di kampung-kampung itu orang ada babi hutan di dalam. Tiap ada goyang-goyang tuh pohon ubi. Dapat kamari 2 sejoli sayang. Antara pria dan wanita dikira babi hutan. Nggak ada yang beres di zaman ini, tidak ada takut Tuhan. Ingat ini, makanya firman Tuhan itu katakan ya, selain Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semuanya sudah jatuh dalam dosa. Jadi nggak usah sok-sok kudus di situ ya. Nggak usah sok-sok kamu bilang kudisan ya. Kamu bilang roh kardus lah, apalah segala macam. Nggak usah sok-sok kudus. Nggak ada manusia yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Dua babi hutan yang lagi ritual. Iya, orang lagi bacaan, orang lagi baca mantra. Wah. Orang lagi baca mantra di hutan-hutan itu, 2 babi hutan itu.
Itu kalau dapat tas shooting, itu ada orang mau pegang handphone, orang ada yang ganjal nih, ada pohon jagung juga gara-gara, so dia itu, so tanda-tanda itu di pohon kusu-kusu sampai di got-got, di gorong-gorong dorang bage, so tidak tahan kok, tidak tahan nafsu sayang. Manusia itu kok tidak tahan nafsu, begitu sudah. So begitu sudah ya sayang. 这的嫡长孙，轮得着你动家伙？ Lagu apa ini ya? Bagus pakai bacerita. Bacerita santai kita pada pagi hari ini ya. Karena ini so tanggal 30 April mau tutup bulan ini. So mau bulan baru, berkat baru, anugerah baru setiap hari, dan ya hari yang baru tentu cerita yang baru pula. Jadi ini Bapak Ibu mau tutup bulan ya. La, la, la. Di matamu ada pelangi. Di 1000 tahun itu semuanya baru. Kecuali Twin Flame. Anda sudah Twin Flame di zaman anugerah ini, di zaman belas kasihan Anu. Tapi jarang sih dapat yang Twin Flame. Satu roh, satu jiwa. Belahan jiwa Anda itu Anda temukan di 1000 tahun damai. Ya namanya 1000 tahun damai. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi air mata. Yang ada senyum bahagia terus saja, ketawa terus bahagia. Itulah 1000 tahun damai. Merangkai kata untuk bicara, dan aku 1000 tahun damai itu di matanya ada pelangi cinta, pelangi kasih. tentang semua ini. Iya, Bapak Ibu akan tahu belahan jiwa Bapak Ibu tuh yang sesungguhnya tuh siapa. Karena bahagia sekali kan. Masuk di 1000 tahun damai itu bahagia banget. Ketemu dengan belahan jiwa. Besok ingin ku pakai diriku sendiri yang tak berguna. Membayangkan saja luar biasa ya. Pingsan. Hujan Juli, membayangkannya saja luar biasa ya, pingsan. Sampai jatuh pingsan. Yang membuat Tak bergerak, ada pelangi. Ada pelangi, ada cinta, ada kasih di bola matamu. memaksa diri untuk bilang Aku sayang padamu. Bukan di zaman yang dulu-dulu, dengan orang yang dulu-dulu makanya kita sudah tinggalkan semua. Di mata mereka hanya ada uang, serakah, kedengkian, kebencian, makian, kotor, mulut kotor, mata kotor, najis, penuh kebencian mata. Nah, beda di zaman anugerah ini. Kita ketemu dengan belahan jiwa yang penuh dengan kasih sayang, cinta. Itu namanya belahan jiwa, Twin Flame. hati, dan aku benci jujur padamu tentang semua ini.
Tenangku hanya Dia dan membesok ini Jadi pelan-pelan saudara, kita berjalan di tengah-tengah dunia ini. Ingat ada dua kerajaan. Kerajaan cahaya, terang ilahi, dan kerajaan antikris, barcode 66 suntikan vaksin. Itu Bapak Ibu bisa lihat dengan jasmani, itu DP rangkai genosidanya manusia itu di situ. Pembukaan 2020 genosida. Nah, vaksin, tanda barcode, ID digital, perbudakan. Bapak Ibu sudah lihat kan tuh makanan-makanan toh, keracunan semua toh, sampai sekarang keracunan itu anak-anak, supaya anak-anak itu dibuat masa depan lumpuh secara logika. Karena apa? Anak-anak yang keracunan itu otaknya lumpuh saudara, jadi bodoh, biongo. Keracunan terus itu MBG. Untuk bikin lumpuh, bikin bodoh anak-anak bangsa otaknya. Supaya kan jadi budak, tidak ada yang pintar. Nanti 2030 kalau orang hidup, orang PIQ rata-rata di bawah semua. Tinggal menunggu perintah saja. Kau lakukan ini, iya. Ya namanya budak. dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Aku sayang. Jadi berbahagialah orang-orang yang di tahun 2030 masih sadar, masih bisa berpikir, masih bisa beriman. Langka loh. Di 2030 manusia itu masih beriman, masih berpikir jernih, berhati lurus, beriman sungguh-sungguh pada Tuhan. Langka loh saudara. Saudara harus bisa melepaskan saudara. Nanti ketemu saja di 2030. Saudara ndak usah terlalu banyak berharap, terlalu banyak, gimana ya, orang bilang terlalu berharap banyak lebih, saya maunya ini, jalani saja. Tahun-tahun berikut ini jalani, berjuang. Itu saja. Ndak usah terlalu berharap, oh saya ini mau dicintai si A, si B, si C. Jangan dulu, nanti sakit. Nanti ketemu, masih hidup enggak di tahun 2030. Sekarang itu sayangi dirimu, cintai dirimu, makan minummu ada, puji Tuhan, haleluya. Segala kebutuhan hidupmu, beras, ikan, bawang, bumbu-bumbu di dapur ada, mau pakai makan, pakai masak. Itu saja yang dipikirkan, yang di depan mata. Cukuplah kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Nggak usah terlalu banyak berpikir, oh jauh-jauh begini. Ya itu cuma hayalan memang, bikin senang hati. Tapi untuk berharap seperti itu dijauhkanlah. Karena apa? Kalau tidak terpenuhi, kalau tidak seperti apa yang kita bayangkan, seperti apa yang kita pikirkan, oh orang ini, si A ini harus mencintai saya begini, segala kebutuhan saya, segala apa kebutuhan jiwa saya, hati saya, dia harus penuhi. Belum. Di dunia ini semuanya sudah menjadi darah dan daging. Itu ada ego sayang, namanya ego diri. Jadi tidak usah terlalu berharap. Berharaplah sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus Kristus di dalam roh, dimensi, dan kebenaran. Roh Bapa Yahweh, Bapa Surgawi. Tidak usah terlalu banyak angan-angan, oh harus begini. Tidak usah kecewa nanti. Kecewa. Yang Bapak Ibu pikir ini di meja makan ada makanan tidak hari ini? Ada tidak yang mau dimasak? Ada tidak saya mau makan hari ini? Cukuplah kesusahan sehari untuk sehari. Besok ada lagi kesusahannya sendiri. Ya. Jadi kalau turun kita ini semua jadi manusia di muka bumi ini, Bapak Ibu harus tahu adanya ego. Walaupun 0,5%, 10% itu ada ego setiap diri manusia. Jadi jangan terlalu berharap lebih kepada manusia. Yang Bapak Ibu harus berharap itu di dalam dunia roh, dimensi, roh dan kebenaran itu kan mencakup alam semesta. Di situ sudah ada semua. Roh Tuhan Sang Pencipta alam semesta itu. Dan bacalah kitabnya, kitab suci, supaya tahu.
Berharap kepada manusia, kecewa. Menangis saudara. Makanya saya lepaskan. Tidak ada lagi. Saya cuma berharap kepada Tuhan di dalam roh, dimensi, dan kebenaran. Semua manusia ini kita sudah ditawan. Wadah kita ini sudah tertawan saudara. Ditawan. Entahkah itu ditawan pasangan hidup kita, ditawan teman, ditawan pacar, ya, ditawan agenda 66 ini, ditawan barcode. Nggak ada yang lolos. Nggak ada yang lolos. Kalau tidak ditawan barcode 66, setan, dajjal, ya ditawan pasangan hidup kita, ditawan pacar kita, ditawan keluarga kita, ditawan saudara kita. Benar nggak? Semuanya menderita kok. Hidup di dunia ini menderita. Anda saja baru keluar, kita ini semua baru keluar dari kandungan ibu kita. Apa yang? Nggak ada bayi-bayi itu keluar ketawa-ketawa. Thank you mama, thank you papa sudah melahirkan aku. Nggak ada. Yang ada menangis. Tanda itu sayang, penderitaan. Kita akan menghadapi penderitaan. Nggak ada bayi yang baru lahir ketawa-ketawa. Itu akan dia dikatakan aneh, itu bayi dari planet mana ini? Kalau lahir dia ketawa-ketawa. Cuma ada bayi kalau lahir diam. Nah itu bahaya lagi, diam, kurang kaki bisu. Ya kan? Semua dari sejak lahir kita itu sudah keluar dari kandungan ibu kita itu. Kita sudah merasakan itu hawa penderitaan di bumi ini. Sudah menangis. Air mata, tangisan air mata. Mau dengan cara apapun, di proses kita ini dalam kehidupan ini, semuanya orang pasti merasakan proses. Cuma beda-beda prosesnya. Prosesnya beda-beda. Ada yang kuat, ada yang tidak. Gitu. Kalau yang kuat ya ditambah lagi prosesnya. Oh mampu ini. Satu ini mampu nih. Tambah lagi proses hidupnya. Tidak berhenti-berhenti. Mampu dia lewati walaupun menangis-menangis darah. Mampu nih. Jadi semakin diproses, ya semakin bercahaya dong. Semakin bercahaya-cahaya. Ya. Semuanya kita di bumi ini hidup, di sekeliling kita itu banyak orang menyakiti kita. Itu namanya proses kehidupan untuk kita bersinar pada waktu Tuhan. Bersinar-sinar, bercahaya-cahaya. Mau itu diproses oleh setan, diproses oleh Tuhan. Saya tidak mau tahu lagi kalau kita menjalani proses itu. Kita sudah tahu itu dari Tuhan, itu dari setan. Yang penting sakit. Yang kita rasa itu di dalam tubuh kita, ego diri kita itu sakit aja. Kita rasa sakit, sesakit-sakitnya. Ya kan? Makanya lepaskan semuanya. Kalau Bapak Ibu tidak ingin tersakiti, tidak ingin disakiti, tidak usah mencintai. Saya kasih tahu ya. Kalau Bapak Ibu tidak ingin mau disakiti hati Bapak Ibu dan tersakiti, tidak usah mencintai seseorang siapapun. Sayang boleh. Cinta itu kita kasih saja kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah meninggal 2000 tahun yang lalu. Itu di dalam dimensi roh dan kebenaran. Cari rohnya. Kalau wadah semuanya di dunia ini sudah tertawan sayang. Wadah sudah tertawan. Tinggal yang tidak tertawan itu roh. Jadi kita ini berusaha membebaskan diri. Semuanya masing-masing berusaha membebaskan diri. Tunggu saja di tahun 2030. Siapa yang masih hidup, disitulah ada betul-betul twin flame-nya hadir di depan mata. Bukan kita cari. Twin flame-nya itu hadir di depan mata kita. Menolong kita, mengasihi kita, mencintai kita 2030 loh. Jadi kalau sekarang itu semuanya masih diproses ya. Semuanya masih diproses. Keringat ya saudara.
Jadi saat ini gunakanlah waktu Bapak Ibu untuk membuat bersinar-sinar. Ya. Karena apa? Kan di sana 1000 tahun damai itu kan sudah tersedia kursinya, ada namanya. Bapak Ibu mau duduk di kursi mana? VIP, super VIP, atau kursi yang biasa saja? Yang menentukan itu Bapak Ibu. Proses. Ini kan kita semuanya masih diproses. Termasuk saya masih diproses. Apanya yang diproses? Wadah. Saya pun sudah capek diproses terus. Apa lagi ini? Capek deh. Tapi itulah, mau tidak mau saya harus jalani. Untuk apa saudara? Betul-betul dimurnikan. Betul-betul dimurnikan saudara. Padahal sudah percaya sekali ya. Tapi dimurnikan lagi. Setiap hari dimurnikan. Dimurnikan iman kita. Dimurnikan hati kita. Dimurnikan sayang. Seperti itu. Tidak ada yang lolos. Mau tidak mau. Saudara harus jalani itu. Saya pun sudah bosan diproses. Sudah bosan. Nyawa sudah melayang. Harta semuanya sudah melayang. Apalagi hubungan semuanya putus. Saya bongkar semua dalam dosa-dosa ini. Aib-aibnya dorang. Dorang jangan bongkar-bongkar aib. Namanya nggak tidak. Bongkar. Kita ini asa baku asa. Saling tajam baku kasih tajam. Di antara sesama kita. Jangan baku tutup dosa. Mati neraka tempatmu. Masih hidup itu orang tegur. Jangan nanti so mati baru kau tegur di sana. Tahu-tahu dia ada di neraka. Kau tegur yang nyata-nyata, berarti kau kasihi itu orang. Kau sayang itu orang. Supaya dia tidak masuk neraka. Dia bertobat toh. Kan Tuhan Yesus itu kan punya balas kasihan. Orang yang mau bertobat sungguh-sungguh dalam kerendahan hatinya, datang bertobat sungguh-sungguh, menjadi orang baik, pastilah Tuhan ampuni dosanya. Ya, Tuhan ampuni dosanya. Tidak ada yang Tuhan tidak ampuni. Tuhan itu maha pengampun, maha mencintai, maha mengasihi. Itu yang saya tahu. Tidak tahu apa yang saudara tahu. Kalau yang saya tahu itu sih, tidak mungkin kau sejungkir balik di situ. Sujud di hadapan Tuhan. Kau bertobat dengan kerendahan hatimu. Kau jadi orang baik. Dulu kau penjahat, minta ampun. Jahatnya hatimu, jahatnya mulutmu, jahatnya kelakuanmu. Kau berubah. Saulus jadi Paulus. Tidak Tuhan pakai itu. Saulus jadi Paulus, Tuhan pakai tuh. Luar biasa. Yang penting bertobat. Jadi bertobat saja. Saya itu kalau tegur orang, memang panas dorang petalinga, panas. Baru orang bilang, lihat tuh ibu VP mulu. Wih, begitu sekali DP mulu. Kotor. Kotor apanya? Kau malu dosamu dibongkar? Di firman Tuhan itu tidak ada dosa yang tersembunyi, sayang. Dengar baik. Kalau orang betul-betul melakukan firman Tuhan itu, dosanya itu dikupas habis. Ini kan firman Tuhan ini kan sebelum dikanonisasi banyak yang mereka buang. Terlalu vulgar. Dia bongkar dosa itu dosanya Raja Daud. Berzina dengan Betseba. Dia lihat itu Betseba telanjang. Dia lihat dia lagi mandi buah dadanya gini. Itu kan dijelaskan semua. Tapi pada saat pengkanonisasi itu terjadi, potong, cut. Terlalu vulgar nih. Roh itu buka sampai sedetail-detailnya. Bagaimana mereka berhubungan, naik birahinya, naik nafsunya, seperti di Gedung Agung. Saudara saja yang tidak tahu, karena tidak tembus roh. Vulgar loh, dibongkar habis itu dosa. Dibongkar saudara. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada. Cuma saudara saja yang suka berbuat dosa itu tersinggung. Lihat tuh mulutnya Ibu V itu. Kotor loh. Anda tidak tahu kalau roh itu membongkar dosa Anda. Digelap-gelap, lebih kotor lagi dosa Anda daripada kata-kata. Ngerti nggak? Paham nggak sampai sini?
Orang-orang munafik itu kayak gitu loh. Yang suka-suka selingkuh, main cewek, main cowok, pasangannya tidak tahu, gitu kelakuannya. Nggak usah aku ajar. Permainannya mereka itu, makanya mereka mau tutupi. Ku simpan jadi rindu. Lebih baik kau tahu yang ku mau. Itu kan sebelum dikanonisasi nih firman Tuhan, rapat dulu tuh bapak-bapak gereja, yang namanya Canisius, Matius, yang namanya Benedictus. Bukan bapak-bapak gereja itu kan yang dari Vatikan. Katolik itu yang nama bapak-bapak gereja, mereka itu yang mengkanonisasi ini Alkitab ini, makanya mereka buang itu Henok. Buang nih. Nah ini karena buka kartunya kita nih. Nggak usah dikanonisasi. Yang vulgar yang cut. Anda aja yang tidak tahu. Kalau roh itu lihat sangat jelas. Cut banyak yang dibuang. Kalau roh itu bongkar, dosanya manusia itu vulgar sayang. Dari matanya melihat, birahinya naik, sampai dia melakukan dosa itu. Ya kan? Dari mata dulu. Laki-laki itu kan melihat dari mata dulu. Ini perempuan ini seksi enggak? Cantik enggak? Baru birahinya naik juga semuanya. Darah-darahnya naik sampai ke ubun-ubun, hantam. Sikat, habis. Baru mengakibatkan dosa. Ngerti nggak? Paham nggak sampai sini? Saudara aja yang mau tahan-tahan. Roh itu bicara mau tahan. Oh gini ya. Karena saudara pemain dosa itu. Tersinggung. Main di mana saudara? Kusu-kusu dalam mobil, taman, di gelap-gelap. Dasar manusia bunawas. Saya mau tutup ini ya. Saya mau pancing. Ini si Koko Dave. Dia ajak saya, tantang saya live di TikTok. Mari kita pergi ke TikTok sekarang ya. Bye. Tuhan memberkati.